Shalom ahli kids, berikut ini adalah panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Pastikan teman-teman sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Ingat ya teman-teman, ini ibadah. Jadi jangan sambil ngobrol, jangan sambil makan, jangan sambil bermain. Kita harus serius ibadah. Tanyakan kepada kakak dan mama atau guru sekolah minggu jika ada hal-hal yang belum dimengerti ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Halo, shalom. Tante Sumi, Ya. kita hari ini mau ibadah spesial. Oh iya, kenapa? Ibadah Natal. Oh iya. Ibadah Natal sekolah minggu. Natal itu apa ya? Natal itu apa? Yo, ada yang tahu nggak Natal itu apa? Natal itu merayakan apa Tante Su? Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, semuanya harus bersukacita, harus bersemangat ya. Sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini, hari spesial di mana kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Berkati kami dengan sukacita, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang bertugas, kiranya Kau memberikan kepada mereka juga sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita mau nyanyi lagu baru Tante Su. Iya, Tante Su. ada pujian baru. Nanti adik-adik ikuti ya. Iya, kita kenalan sama pujian barunya ini. Hari Natal telah tiba, mari sambut Sang Raja. Kita bersukacita, memuji namanya. Hari Natal telah tiba, mari sambut Sang Raja. Kita bersukacita, besarlah namanya. Soraklah haleluya, Natal telah tiba. Mari sambut Sang Raja, Yesus Kristus namanya. Soraklah haleluya, Natal telah tiba. Yesus Sang Raja, Juru Selamat dunia. Hari Natal telah tiba, mari sambut Sang Raja. Kita bersukacita, memuji namanya. Hari Natal telah tiba, mari sambut Sang Raja. Kita bersukacita, besarlah namanya. Soraklah haleluya, Natal telah tiba. Mari
Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan cari sama dengan manusia. Salam-salam. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan cari sama dengan manusia. Salam-salam, salam-salam, salam-salam. Yeay. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian. Jadikan aku terangmu, Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana
Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Kita akan ulangi sekali lagi, semuanya bersungguh-sungguh. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Mari kita berdoa, adik-adik, semuanya ambil sikap doa yang baik. Kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersuka cita memuji Tuhan, merayakan Natal bersama-sama. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, juga memberkati Ibu Anita yang akan mengajar kami. Jadikan kami anak-anak terang-Mu Tuhan, yang akan membagikan kasih kami kepada siapapun juga seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, hari ini ada cerita loh dari panggung boneka Aletheia Holy Kids. Perkenalkan ya, yang pertama ini namanya Lea. Itu Lea. Yang kedua Ruben. Yang ketiga Theo. Dan yang keempat Angel. Nah, di suatu hari Minggu yang cerah, Lea, Angel, Theo, dan Ruben pergi beribadah sekolah minggu. Mereka sangat bersuka cita sebab mereka bisa memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Setelah selesai ibadah, mereka mengobrol. Namun tiba-tiba raut wajah Theo menjadi murung. Ada apa Theo? Kok tiba-tiba kamu sedih gitu? Iya, apa kamu sakit Theo? Enggak, aku enggak sakit kok. Lalu kenapa kamu sedih gitu? Apa ada masalah? Coba deh kamu cerita. Kita semua kan teman. Iya, siapa tahu kami bisa menolong. Jadi gini teman-teman, aku ditunjuk sekolah untuk mewakili lomba menyanyi. Wow, keren Theo. Suaramu kan bagus. Iya, benar kata Angel, suaramu bagus. Pasti beberapa kali latihan suaramu makin bagus. Hehehe, begitu ya? Betul. Sekarang, apalagi yang kamu pikirkan Theo? Sebenarnya aku memikirkan ini loh. Aku malu. Oh, itu. Iya, aku tidak punya cukup uang untuk membeli sepatu baru. Bagaimana kalau minta uang orang tuamu saja Theo? Sebenarnya aku sudah punya tabungan untuk membeli sepatu. Tapi uang tabunganku jumlahnya kurang.
dan aku tidak mau menyusahkan orang tuaku. Di masa sekarang ini, orang tuaku sulit mendapatkan tambahan penghasilan. Oh, begitu. Teman-teman, bagaimana kalau kita menolong Theo? Setuju. Tapi bagaimana caranya, Lea? Iya, bagaimana cara kalian menolongku? Hehehe, Theo, uangnya kan tidak cukup untuk membeli sepatu baru. Bagaimana kalau kekurangannya kita patungan saja? Jangan. Nanti kalian tidak bisa jajan. Wah, ide bagus itu Lea. Bagaimana menurutmu Ruben? Boleh. Theo nggak usah khawatir, kita semua kan teman. Bersaudara dalam iman, kita pasti menolong Theo. Benar Theo, ingat tidak? Tadi di sekolah minggu firman Tuhan bilang bahwa kita harus saling mengasihi seperti saudara. Betul, ayat firman Tuhan hari ini dari Roma 12 ayat 10 yang bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam berbagai hormat. Nah, betul begitu bunyi ayatnya. Kami semua juga mengasihimu Theo. Yuk, kita kumpulin uangnya, yuk. Yuk. Ayo. Makasih ya teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan hati teman-teman. Oke Theo, sama-sama Theo. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati. Demikianlah Lea, Angel, dan Ruben bersepakat menolong Theo supaya Theo bisa membeli sepatu baru untuk mengikuti lomba menyanyi mewakili sekolahnya. Puji Tuhan, anak-anak bersukacita hari ini? Iya, bersukacita ya. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya, kita buka hati kita dan buka telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat kan tayangan dari kisah yang terjadi antara Lea, Angel, dan juga Theo serta Ruben. Ya, adik-adik pasti tadi sudah melihat ceritanya. Apa sih yang sedang dialami oleh Theo? Ya, Theo perasaannya itu antara senang dan sedih anak-anak. Kenapa dia senang? Dia senang karena dia harus mewakili sekolahnya untuk lomba menyanyi. Wah, pasti perasaannya senang sekali. Namun Theo juga bersedih. Kenapa Theo bersedih? Ternyata dia tidak mempunyai sepatu yang bagus untuk nanti lomba menyanyi. Dan apa yang dilakukan teman-teman Theo? Adik-adik tahu enggak? Tadi masih ingat ya? Iya, ternyata teman-temannya berinisiatif, mempunyai ide. Ya, mereka mengumpulkan uang untuk membantu Theo membeli sepatu yang baru supaya nanti Theo lebih percaya diri ketika dia harus tampil menyanyi. Nah, anak-anak, hal itulah yang harus kita lakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau saling mengasihi. Seperti yang dilakukan teman-teman Theo tadi, ya, mereka mau membantu Theo yang sedang dalam kesulitan. Karena apa? Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi teman-temannya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau saling mengasihi. Kita harus hidup seperti saudara.
ya, antara teman yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti orang lain lagi, tapi hidup seperti saudara, sekalipun tidak dari satu ayah dan ibu, namun kita satu di dalam Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul persaudaraan dengan kasih Kristus. Sekarang anak-anak, Alkitabnya dibuka ya. Kita akan baca dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Yuk dibuka. Ya, Roma 12 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, Bu Anita akan bacakan sekali lagi. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Rasul Paulus mengajarkan kita, mengajarkan anggota-anggota gerejanya untuk saling mengasihi seperti saudara. Dan yuk kita perhatikan anak-anak, dari ayat ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Ya, di situ ada dua kata saling. Ada dua kata saling, ya. Dalam Roma 10 ayat 12 kita perhatikan yang pertama, saling mengasihi sebagai saudara. Nah, tadi Bu Enta sudah katakan, kita enggak dari satu ibu, satu bapak, tapi kita satu di dalam Kristus. Saling mengasihi sebagai saudara. Saling mengasihi itu apa sih artinya? Pasti anak-anak pernah ya sering yang mengatakan aku mengasihi kamu. Nah ya, aku sayang sama kamu, aku mau membantu kamu. Nah tapi kadang kita nggak ngerti apa sih artinya saling mengasihi itu. Nah saling mengasihi artinya ya saling memberi kasih antara satu dengan yang lainnya. Kita perhatikan, dalam mengasihi kita harus melakukannya dengan hati yang tulus. Hati yang tulus itu tidak pernah mengharapkan imbalan. Ya, diingat-ingat ya. Jadi jangan hitung-hitungan. Ya. Kalau mau hitung-hitungan, tadi Theo bisa hitung-hitungan. Siapa teman-temannya si Lea sama Ruben, Angel bisa hitung-hitungan. Theo, tadi udah tak beliin sepatu loh. Besok kamu harus kerjain tugasku. Besok kamu harus kasih aku jawaban ketika mengerjakan ulangan. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus mengasihi dengan tulus hati. Ya, tidak boleh berpura-pura. Seperti yang dikatakan firman Tuhan juga ada ayatnya di Roma 12 ayatnya yang ke-9. Ya, kita baca ya. Roma 12 ayat yang 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, otomatis pasti kita tidak akan pernah mau berbuat jahat kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ingat ya, yang pertama saling mengasihi sebagai saudara. Kita harus mengasihi dengan ketulusan hati kita. Tidak hanya dengan perkataan, namun kita harus wujud nyatakan dengan perbuatan kita. Sama seperti yang tadi dilakukan oleh Lea dan teman-temannya. Mereka melakukan sesuatu untuk Theo. Mereka mengasihi Theo. Mereka mau membantu Theo. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kata saling yang kedua. Apa tadi? Masih ingat ya? Saling mendahului memberi hormat. Wah, artinya apa ini Bu Anita? Kalau memberi hormat, oh aku ingat, kayak itu upacara ya Bu, waktu pengibaran bendera. Kita memberi hormat, tangan kita memberi hormat. Berarti nanti kalau ketemu teman kita cepet-cepetan beri hormat. Pakai tangan. Enggak ya, bukan seperti itu. Memberi hormat artinya sikap memberi penghargaan, apresiasi, dan pujian. Nah, ingat anak-anak, sejak kita membuka mata kita
kita bangun dari tidur kita, sampai malam hari kita menutup mata mau tidur, sadar enggak bahwa dalam satu hari banyak sekali orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Enggak usah jauh-jauh ya. Kita bangun pagi, dibangunin siapa? Ya, dibangunin mama. Ada mama yang membangunkan kita, adek ayo bangun sekolah. Mengingatkan kita, bangun gasik, bangun lebih awal supaya sekolahnya tidak terlambat. Sudah menyiapkan air mandi, mama buat kita mandi ya. Terus sudah gitu, mama menyiapkan kalian sarapan. Nah, terus setelah kita sarapan, berangkat sekolah, ada papa yang mengantar kalian ke sekolah. Ya tidak, mereka sangat berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan orang tua saja tidak, sampai sekolah ada bapak ibu guru yang berjasa kepada kalian. Kalian dididik supaya menjadi anak-anak yang pintar. Ya, 1 minggu kemudian pada hari Minggu ada kakak-kakak sekolah minggu yang mengajarkan kita semua, mengajarkan anak-anak semua untuk taat beribadah kepada Tuhan, untuk semakin hari semakin cinta Tuhan. Kalian diajari memuji Tuhan, kalian diajari firman Tuhan, supaya kehidupan kalian selalu bertumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah, dengan orang-orang yang berjasa di sekeliling kita, pernahkah kita sebagai anak-anak Tuhan memberi penghargaan kepada mereka? Waduh, penghargaannya apa ini Bu Anita? Aku harus ngasih piala yang besar ya sama guruku di sekolah. Aku harus kasih bingkisan ya buat kakak-kakak sekolah minggu. Tidak perlu sampai kita memberikan sesuatu yang berupa benda. Hal kecil yang bisa kita lakukan, pernahkah kalian berterima kasih untuk orang-orang di sekitar kalian yang sudah berjasa kepada kalian? Pernahkah kalian memberikan pujian kepada teman kita? Wih, hebat, nilaimu bagus, selamat ya. Wah, hebat, suaramu bagus Theo, selamat ya. Pernah tidak kita seperti itu? Nah, kita ingat kalau di sekolah selesai pelajaran pasti ada habis doa, ucap salam. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Jangan itu hanya sebagai rutinitas ketika selesai pembelajaran. Tapi kita memang benar-benar memiliki kesadaran bahwa kita perlu mengucapkan terima kasih, kita perlu memberikan pujian kepada orang-orang yang berjasa di sekitar kita. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hidup kita harus penuh dengan kasih. Dan teladan dalam mengasihi yang sempurna adalah kita bisa meneladani Yesus Kristus. Ya, Yesus menjadi teladan dalam mengasihi. Mengapa? Iya. Ya, kelahiran Yesus itu untuk apa sih? Kita hari ini merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Yesus. Yesus lahir bukan cuma terus lahir, dah nggak ada peristiwa apa-apa, udah nggak ada cerita apa-apa, enggak ya anak-anak. Tapi Yesus lahir untuk yang pertama, menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, Yesus ingin kita beroleh keselamatan. Ya, Yesus lahir nantinya akan menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, Yesus lahir untuk memberi cahaya kepada manusia, kepada kita semua, kepada anak-anak semua, agar kita tidak jatuh dalam dosa, agar kita tidak hidup dalam kegelapan. Nah, itu kelahiran Yesus. Untuk memberi keselamatan kepada kita dan untuk menerangi kehidupan kita. Anugerah keselamatan adalah anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekian lama sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan.
rajin membaca firman Tuhan. Ada tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia dari Allah. Apa saja tugasnya? Yuk kita lihat yang pertama. Mengasihi semua orang dengan tulus hati. Ingat ya, kita harus mengasihi siapapun orang-orang di sekitar kita dengan ketulusan hati kita. Yang kedua, kita harus menjadi terang Kristus. Ya, karena kenapa? Hidup kita selalu memancarkan kasih Tuhan. Pasti Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hati kita. Jadi melalui tutur kata kita, perbuatan kita harus memancarkan kasih Tuhan supaya kehidupan kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mau menjadi saksi Kristus. Caranya bagaimana, Bu? Dari hal yang kecil-kecil, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kamu alami. Bukan hanya pernah ya, selalu kamu alami. Sadar tidak sadar kamu sampai hari ini diberikan kesehatan, kamu bisa cerita pada teman-temanmu. Aku bangun pagi berdoa, aku selalu minta Tuhan beri aku keselamatan, kesehatan sepanjang hari ini. Dan puji Tuhan loh, hari ini aku sehat. Ya, aku bisa mengerjakan ulangan, aku bisa mengerjakan tes. Ya, dan kita harus mau menjadi saksi Tuhan. Kehidupan kita harus mau menjadi terang kasih Tuhan. Harus bisa menjadi garam untuk orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Tuhan ingin kehidupan kita selalu berbuah dan berbuah. Menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin, puji Tuhan ya. Firman Tuhan tidak Bu Anita panjangkan dan kita akan berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik ya, lipat tangan, tutup mata. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk selalu hidup penuh dengan kasih. Kami bersyukur Tuhan, kelahiran-Mu membawa terang dalam kehidupan kami. Dan kami mau kehidupan kami bisa menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kami. Supaya melalui sikap kami, tutur kata kami boleh menjadi berkat untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, tapi kami percaya karya Tuhan luar biasa untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat senantiasa membawa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita juga punya ayat hafalan nih. Ayat hafalannya dari mana Kak Diana? Untuk super ayat hafalan untuk bulan Desember ya, kita ambil dari Keluaran 4 ayat 12. Bunyinya apa? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, itu untuk bulan Desember, dihafalkan ya adik-adik. Nah, selanjutnya juga ada aktivitas nih. Aktivitasnya apa sih? Nah, karena ini edisi bulan Desember, edisi Natal, aktivitasnya berhubungan dengan membuat pohon Natal nih, seperti ini nih teman-teman. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Bisa dilihat berikut ini.
itu tadi adalah aktivitas dan ayat hafalan bulan Desember. Jangan lupa untuk dihafalkan dan aktivitasnya juga difoto, dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita sudah selesai memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita untuk mengapresiasi siapa? Hayo. Siapa yuk? Coba. Ada yang tahu nggak? Nah, di hari Natal ini, di hari perayaan Natal Sekolah Minggu AHK ini kita punya event istimewa mengapresiasi tayangan-tayangan selama ini yang adik-adik lihat itu. Ada kakak-kakak yang melayani. Kalian nggak pernah lihat kan siapa orangnya? Coba siapa? Nah, kali ini kita akan apresiasi Enyus. Yeay, tim Enyus. Yuk. Yang pertama kita panggil Kak Vanuel. Yeay, Kak Vanuel. Kak Vanuel. Yeay. Yuk, yang ini namanya Kak Vanuel nih. Ini Kak Vanuel yang udah bikin tayangan kita jadi keren. Yuk Kak, sini Kak. Silakan Kak Vanuel. Ya, terima kasih pelayanannya Kak Vanuel. Mari. Yang kedua adalah Kak Aji. Yeay, Kak Aji. Sini Kak Aji. Ayo Kak Aji. Kak Aji. Yuk Kak Aji. Ayo sini Kak Aji. Ini yang kameramennya kita nih. Nih kameramen kita. Nah, nih. Kasih Kak Aji. Wah, terima kasih pelayanannya selama ini. Sini Kak Aji. Ya, terus yang ketiga ada siapa yuk? Yang ketiga ada siapa? Ada Kak Reki. Wah, Kak Reki dapat juga. Ayo sini. Wah, ya, Kak Reki. Kak Reki. Yo, ayo Kak Reki. Ya, Kak Reki. Nah, ini ketua tim multimedia kita yang senantiasa mendampingi dan mengedit semua tayangan. Oke, Kak Reki. Terus yang keempat ada siapa yuk? Siapa lagi? Kak Yosua. Kak Yosua. Sini Kak Yosua. Kak Yos, ayo sini Kak Yos. Kak Yosua. Yuk, Kak Yosua. Sini Kak Yos. Naik sini. Sini Kak Yos. Ini. Yuk, sini. Nah, ini nah, namanya ini Kak Yosua. Ya. Copot maskernya ya, Kak, biar ketahuan lihat mukanya, Kak. Ya, ini Kak Yosua. Yeay. Terima kasih kakak-kakak pelayanannya, Kak Vanuel, ya, Kak Yaci, Kak Reki, Kak Yosua. Oke. Bentar Kak, kayaknya kurang satu deh. Ada kurang satu lagi ya? Iya, tadi Kak Reki, Kak Reki. Kak Vanuel, Kak Aci, kurang satu nih. Ada satu lagi tim multimedia kita yang pegang medsosnya AHK. Siapa yuk? Coba? Kak Elhana. Terima kasih loh. Ya ampun, aku dapat sendiri loh. Untuk pelayanannya. Ini surprise loh. Aku nggak tahu loh. Oh my god, terima kasih loh. Iya. Jadi selamat, thank you Kak Elhanan pelayanannya. Oke, thank you. Kita juga ada pengumuman loh buat teman-teman semua. Pengumumannya adalah bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan untuk sekolah minggu, bisa minta tolong mama papahnya, ya mau yang melalui rekening gereja juga bisa, melalui transfer, atau menitipkan ke orang tua yang ibadah onsite di gereja. Jangan lupa untuk amplopnya ditulisin sekolah minggu. Untuk renungan Instagram dapat adik-adik lihat setiap hari Sabtu pukul 10. Itu untuk minggu ke-1 sampai ke-3. Nah, ibadah sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10. Untuk minggu 1 sampai 3 kita menggunakan Google Meet. Untuk minggu keempat? Untuk minggu keempat kita ibadah online lewat YouTube. Nah, demikian pengumuman kita dan juga ibadah kita minggu ini. Ya, selamat hari Minggu, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.